Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hengki Hermansyah, yaitu saya sendiri, kemudian ada Ali Rohman, Rofik Adam, Puspita Hurul, dan Muhammad Agim. Di sini kami akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan NoSQL. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rofik Adam. Saya akan menjelaskan apa itu NoSQL. Database NoSQL dibuat dengan tujuan khusus untuk model data spesifik dan memiliki skema fleksibel untuk membuat aplikasi modern. Database NoSQL dikenal secara luas karena kemudahan pengembangan, fungsionalitas, dan kinerja dalam berbagai skala. NoSQL, not only SQL, adalah jenis basis data yang tidak menggunakan query SQL sebagai bahasa pemrogramannya dan tidak memiliki struktur tabel yang terstruktur seperti basis data relasional. Kemudian, kelebihan dari NoSQL. Yang pertama, skalabilitas tinggi. NoSQL dapat menangani volume data yang sangat besar dengan mudah karena tidak terikat oleh struktur tabel yang terstruktur seperti basis data relasional. Yang kedua, skalabilitas lebih mudah dan murah, yaitu NoSQL dapat mempermudah scale out. Metode skabilitas ini memungkinkan dalam menambahkan server cloud serta menyambungkan ke klaster database menjadi lebih mudah, sehingga tidak diperlukan membeli hardware baru. Yang ketiga, performa yang lebih baik. NoSQL memiliki performa yang lebih baik dibandingkan basis data relasional karena tidak memiliki overhead yang terkait dengan pemeliharaan relasi antar tabel. NoSQL bisa menyimpan banyak data tanpa harus mengorbankan performa. Kemudian yang keempat, fleksibilitas, yaitu NoSQL tidak terikat oleh struktur tabel yang terstruktur, sehingga lebih fleksibel dalam menyimpan data yang memiliki struktur tidak terprediksi atau berubah-ubah. Yang kelima yaitu mudah digunakan. NoSQL umumnya lebih mudah digunakan dibandingkan basis data relasional karena tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang SQL dan teknik normalisasi. Yang keenam, lebih ramah untuk developer. NoSQL membantu pekerjaan developer menjadi lebih praktis. Alasannya yaitu yang pertama, developer tidak perlu menulis format query yang lebih kompleks sesuai data seperti di SQL. Yang kedua, data pada NoSQL bisa berbentuk format yang familiar, yaitu XML dan JSON. Yang ketiga, developer dapat menampilkan data dengan lebih cepat tanpa harus membuat skema terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu database dalam NoSQL bersifat gratis dan open source, sehingga lebih menghemat uang jika ingin menguji coba kecocokan terlebih dahulu. Selanjutnya ada kekurangan dari NoSQL. Yang pertama, kurangnya dukungan untuk operasi transaksi. Beberapa jenis NoSQL tidak mendukung operasi transaksi yang sama seperti basis data relasional, sehingga tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan konsistensi data yang tinggi. Yang kedua, kurangnya integrasi dengan aplikasi yang lain. NoSQL umumnya kurang terintegrasi dengan aplikasi lain dibandingkan basis data relasional, sehingga mungkin membutuhkan lebih banyak usaha untuk mengintegrasikannya ke dalam sistem. Yang ketiga, kurangnya dukungan untuk querying yang kompleks. NoSQL umumnya tidak mendukung querying yang kompleks seperti basis data relasional, sehingga mungkin kurang cocok untuk aplikasi yang memerlukan querying yang rumit. Dan yang keempat, kurangnya dukungan untuk pemeliharaan data yang rumit. Beberapa jenis NoSQL tidak memiliki fitur yang sama seperti basis data relasional untuk memelihara data yang rumit, seperti indeks atau foreign key. Terus yang kelima, memerlukan banyak database. Karena pemakaian SQL sangat terspesialisasi untuk kebutuhan tertentu. Maka dari itu diperlukan sejumlah jenis database dan model data untuk menggunakannya. Yang keenam, tidak mudah dikelola. NoSQL banyak digunakan karena NoSQL bisa mengelola data dalam jumlah yang besar menjadi sesederhana mungkin. Hal tersebut tidak mudah diterapkan karena dibutuhkan lebih banyak usaha ekstra yang cukup sulit mengelola data dalam jumlah yang sangat besar.
Yang terakhir, kemungkinan ukuran database menjadi sangat besar. NoSQL tidak dirancang untuk menghapus duplikasi data. Hal tersebut memungkinkan akan membuat ukuran database menjadi sangat besar. Demikian kesimpulan yang kami dapat, NoSQL memiliki kelebihan untuk mengelola dan mengatur data yang cukup besar secara aman dan terstruktur secara efisien. Selain itu, akses data pada NoSQL lebih cepat, fleksibel, dan sedikit risiko error. Namun, NoSQL juga memiliki beberapa kekurangan, seperti kurangnya kemampuan untuk menangani data yang kompleks, transaksional, rahasia, konsisten, dan kompleks. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada perkataan yang salah, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.